On. Ya, gimana lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Ready for study? Ready. Okay. Before we begin studying, who is absent today? Siapa yang tidak berangkat hari ini? Azam and Azkara. What happens to them? Dengan mereka? They are okay. Ya, let's pray that they get. Nah, kita semoga sebelum kita mulai kita dulu ya. Let's begin our study today by reciting Surat Al-Fatihah together. Let's hope that our study will run well and what we are learning will be beneficial for us. Al-Fatihah. Okay, baik. Today we are going to learn new materials. Nah, jadi sebelum mempelajari materi baru, nah coba kita pemanasan dulu ya, walaupun cuacanya panas tapi pemanasan dulu ya. Oke. Jadi pemanasan yang saya coba buat ini adalah ini. Judulnya adalah Tom Says. Nah, tahu Tom Says? Nah, Tom Says itu artinya apa? Artinya adalah Tom berkata. Nah, pernah mendengar permainan ini ya? Jadi Tom Says namanya gini. Ketika saya mengatakan Tom Says, nah berarti kalian wajib melakukan apa yang saya katakan. Nah, paham ya? Do you understand? Contohnya begini. Tom Says, please stand up. Nah, berarti kita berdiri. Nah, tapi kalau saya tidak bilang Tom Says, tapi kok saya cuma bilang please stand up, berarti berdiri enggak? Paham? Nah, kita uji coba. Nah, Tom Says, please stand up. Sit down. Oke. Tom Says, sit down. Nah, paham ya? Nah, kita coba. Siapakah yang punya konsentrasi paling bagus hari ini? Kita coba lihat. Apakah semuanya konsentrasinya bagus ataukah ada nanti yang istilahnya gagal fokus begitu ya. Oke, kita mulai lagi. Tom says, please raise your hand. Tom says, please raise both of your hands. Put it down. Oke. Tom says, put your hands down. Oke. Paham ya? Tepuk tangan. Loh, kok tepuk tangan semua? Saya kan tidak bilang Tom says. Oh, berarti gagal semua ya. That's okay. Give a plus once again. Oke. Tom says, the game is over. Nah, berarti permainan sudah selesai. Berarti nanti kalau menunggu instruksi saya tidak usah menunggu Tom says lagi ya. Kalau nanti mau main lagi bolehlah ya. Sebagai pemanasan saja karena you have just prayed, mungkin ada yang baru sholat, kemudian you have just bought some food or had lunch gitu ya. Jadi ada mungkin yang sudah sholat, ada yang baru saja jajan atau bahkan ada yang baru makan siang sehingga butuh konsentrasi. Baik, kita lanjutkan ya kalau begitu. Ya. Kita lanjutkan di berikutnya. Oh ya. Oke. Nah, kita lanjut di what picture is it? Someone who is bringing many books. Tetap saja ini guru. Nah, saya punya pertanyaan. Oke. When you see many books
we do if our teacher needs help? Apa yang harus kita lakukan apabila kita membutuhkan bantuan? We must help him. Nah, jadi kita harus membantunya. Nah, kemudian contoh lagi. Nah, ini ada anaknya. Nah, kira-kira kalau ibunya minta tolong sama anaknya membawakan suatu barang, harus mau apa boleh tidak mau? Nah, harus mau. Nah, so when we have question, what to do? Mother or if your mother asks you, apa yang harus kamu lakukan atau kita lakukan jika ibumu meminta kamu membawakan tasnya? We must help him, help her. Oh ya, hampir lupa. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, coba kita review sedikit atau ingat kembali materi kita minggu lalu. Nah, what did we study last week? Minggu lalu kita belajar apa? Ability and willingness. Ability in bahasa Indonesia, mampu atau kemampuan. Kemudian kalau willingness in bahasa Indonesia, kemauan. Nah, kalau saya bilang I can help you, maka bahasa Indonesianya saya bisa membantumu. But if I say I will go to your home, ya, saya akan pergi ke rumahmu. Or saya mau pergi ke rumahmu. Ya, oke, itu. Supaya tidak lupa ya. Nah, kita lanjut di slide berikutnya. Nah, ada mas-mas ganteng ini. Oke. Misalnya ada seseorang. Oh ya, ini ada pertanyaan. What is the appropriate expression if our parents are sleeping and your brother is noisy? Bentar. Nah, apa ungkapan yang tepat yang perlu kita apabila orang tua kita sedang tidur dan adik kamu berisik? Terus kita bilang, kita ngasih tanda gini. Nah, ungkapannya apa? Selain gini, terus sambil ngomong apa? Don't be noisy atau don't ngomong kenceng. Nah, berarti kesimpulannya kalau melihat dari dua pertanyaan tadi atau dua slide tadi, berarti kita akan membahas apa kira-kira? So, what are we going to study? Okay, do you know what we will study today? Kalau tadi lihat dari pertanyaan pancingannya tadi, yaitu membahas tentang obligation and prohibition. Jadi, coba kita cek apakah betul. Nah, betul sekali. Obligation and prohibition. Jadi, obligation mewajibkan atau menyuruh, sedangkan prohibition itu melarang. Nah, kalau tadi kamu harus membantu gurumu, oh berarti itu masuk ke obligation. Kamu harus membantu ibumu membawakan tasnya, masuk ke obligation. Jangan berisik. Nah, oke, nanti materi lengkapnya kita bahas selanjutnya, begitu ya. Nah, kemudian sebelum membahas banyak hal mengenai obligation and prohibition, so let's learn about our learning. What is our goals? Apa sih maksud dari learning goals? Goal itu adalah sasaran atau tujuan. Kalau learning, pembelajaran. Nah, that means we need to know about our learning goal. Kita harus tahu tentang tujuan pembelajaran kita. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita adalah you are able to then writing or other people use obligation or prohibition in
English. Nah, jadi tujuan utama kita adalah setelah pembelajaran ini kalian mampu memahami tentang ungkapan-ungkapan larang di dalam Inggris. Ya, baik itu secara tulisan ataupun secara lisan. Nah, tapi fokus kita nanti ini ya di membacanya. Nah, jadi diharapkan setelah selesai mempelajari ini nanti kalau ada ungkapan-ungkapan atau ada tulisan-tulisan yang mengandung kata prohibition atau yang mengandung kata you could understand it well. Let's go on. Now let's see the material. The first material we need to do showing obligation. The meaning of showing obligation. Menunjukkan kewajiban or keharusan. So based on the definition in bahasa Indonesia showing obligation merupakan sebuah ekspresi dalam bahasa Inggris yang digunakan menyatakan sebuah keharusan atau sesuatu yang harus kita lakukan sebagai suatu kewajiban. Yeah. So you know that obligation is something we must or we have to do. Okay. The patterns. Nah, kita lihat bentuk-bentuknya. Okay. The first is using must. Nah, untuk must ada dua jenis. Yang pertama adalah must using verb 1 and must using be plus complement. Nah, the first is to study about using must ya. Must in bahasa Indonesia the meaning is harus. Nah, sehingga kalau nanti ada kata must kok ketemu dengan kata kerja, maka pastikan kata kerjanya adalah kata kerja bentuk pertama. Oke, sama seperti pertemuan minggu lalu ya. Jadi yang kita pakai masih verb 1. Nah, for example, if in bahasa Indonesia I say, kita harus praktek lebih banyak. Nah, in English will be we must practice more. Okay. Do not say we must to. Nah, jadi we must to itu boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Nah, kita harus mengatakan we must practice. Atau bahkan ditambahi ed, we must practice gitu. Boleh enggak? Tidak perlu. Kita cukup menggunakan we must practice. Atau contoh kalimat yang kedua. In bahasa Indonesia, when I say, kamu harus mematuhi orang tua. Nah, in English will be, you must obey your parents. You must obey your parents. Nah, apakah perlu you must to obey? Tidak perlu. Atau bahkan ditambahi S kata kerjanya? Tidak perlu. Oke. Kemudian yang kedua, kita menyebutnya adalah obligation, tapi pakai unsur nominal. Masih ingat? Jadi nominal adalah kalimat yang kerjanya tidak pakai verb, tetapi menggunakan to be. Setelahnya ketemu dengan complement. Complement ana. Nah, ana. Apa itu ana? Adjektif, noun, adverb. Nah, berarti kalau tidak pakai kata sifat, berarti pakai kata benda. Kalau tidak pakai kata benda, bisa pakai kata keterangan. Contohnya, Indonesia when I say harus tepat waktu. Nah, in English will be you must be on time. Nah, on time bisa kategorinya pokoknya selain verb ya intinya ya. Nah, maka kita kasih tambah be. And then, kita harus menjadi orang yang antusias atau orang yang nah, maka bahasanya menjadi we must be enthusiastic people. Okay.
Sampai di sini ada pertanyaan? No. Nah, ini contoh penggunaan dalam apa istilahnya ya? Kata-kata bijak atau kata-kata mutiara. No matter how busy you are, you must take time to make the other person feel important. Seperti contoh. Nah, berarti kesimpulannya fungsi dari atau manfaat dari mempelajari kewajiban ini banyak ya. Nah, jadi salah satunya bisa digunakan untuk kalau kita mau membuat kata-kata bijak bisa, atau bahkan kalau ada kata-kata bijak kita bisa memahaminya. Nah, itu banyak sekali begitu ya. Kemudian yang berikutnya, nah, kalau tadi pakai kata must, kita pakai have to atau has to. Nah, bedanya apa? Ya, secara sama, maknanya sama-sama harus. Nah, bedanya ada ini ya. Kalau must, if we use must, objects use. Jadi kalau kita pakai must, pakai subjek apapun bisa, gitu ya. Mau pakai I, you, they, we, he, she, it. Nah, semuanya pakai must. Tetapi kalau pakai subjek ini berbeda. Nah, jadi kalau pakai have to, nah maka subjeknya harus antara I, you, we, atau plural subjek. Apa itu subjek? Subjek yang bersifat jamak. Nah, ini langsung contoh kalimatnya ya. Nah, kamu harus mempraktekkan setiap hari. In English, you have to practice it. Tapi kalau kalimatnya, kamu tidak harus mengumpulkan sekarang. Nah, bahasa Inggrisnya we do not boleh atau we don't have to submit it now. Kemudian kalau dibuat pertanyaan, haruskah mereka sampai di sekolah jam 7 pagi? Nah, in English, do they have to arrive at school at 7 a.m.? Itu merupakan have to, baik bentuk positif, bentuk negatif, atau bentuk interrogatif. Oke, kemudian yang berikutnya adalah yang pakai has to. Nah, kalau pakai has to, itu subjeknya adalah he, she, it, atau singular. Nah, singular itu apa? Subjek yang bersifat tunggal, jadi tidak jamak, begitu ya. Oke. Kalau positif, nah misalnya dia harus menemui, nah menjadi, oke kita baca bersama-sama. Repeat after me. He has to meet his teacher soon. She does not. She doesn't. Have to follow me. Anywhere. Does he, oh sorry ya, ini mistyping, salah ketik ya. Does he have to win the competition? Oke, sudah paham ya? Ada must, ada have to, ada has to. Ada pertanyaan dulu? Oh, no question, good. Nah, untuk yang ini hanya sekedar tambahan saja ya. Jadi untuk yang ini, kalau yang tadi digunakan di harus tapi masa sekarang atau bahkan masa depan. Nah, tapi kalau untuk yang have to khusus dipakai untuk di masa lampau. Oke, seperti you had to finish the homework last night. He did not or he didn't have to come to school last Friday. Atau bahkan did she have to cook? Nah, ini salah ketik ya. Did she have to cook for her mom last night? Oke. Kemudian dilanjutkan. Nah, sekarang yang prohibition. Nah, apa itu prohibition? Nah, prohibition in bahasa Indonesia is larangan. Nah, prohibition dalam bahasa Indonesia itu diartikan larangan ya, atau secara definisi prohibition adalah sebuah kalimat larangan atau peringatan bagi orang lain untuk tidak melakukan sesuatu. Nah,
biasanya larangan-larangan tersebut memiliki dampak. Ya. Kalau memaksakan biasanya dampaknya negatif. Contoh saja, nah, ini no smoking. Jadi kalau ada bentuk ini berarti dilarang merokok. Biasanya ketemu di mana? Di pom bensin, rumah sakit, sekolah juga bisa. Kemudian yang kedua, do not touch. Ya, jangan menyentuh. Nah, colokan itu mungkin perlu ditulisi do not touch ya. Nah, takutnya colok nanti kesetrum gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir do not swim kalau ditulis ya. Nah, kira-kira ketemu larangan berenang di mana? Nah, di sungai tanya deras atau banyak batunya. Kemudian di laut yang ombaknya tinggi. Nah, itu biasanya di tepi ditulisi do not swim atau dikasih gambar orang renang tapi dikasih silang. Itu adalah prohibition. Nah, sekarang kalau itu baru apa? Simbol-simbolnya. Nah, kita lihat bentuk-bentuknya. Oke. Untuk bentuk-bentuk ini perlu kita pelajari dari larangan. Ada dua bentuk ya. Yang pertama adalah menggunakan don't dipertemukan dengan verb 1. Atau menggunakan no, kemudian verbnya verb is. Nah, contohnya adalah kalau saya bilang janganlah menangis, maka dalam bahasa Inggris menjadi don't cry. Nah, kalau jangan tidur, don't sleep. Nah, itu adalah larangan. Tapi itu larangan yang biasa ya, maksudnya yang kita gunakan sehari. Kemudian yang berikutnya yaitu don't enter this room without permission. What does it mean? Jangan masuk ke ruangan ini tanpa izin. Nah, tanpa izin atau tanpa permisi juga boleh. Kemudian yang berikutnya adalah no parking. Nah, kalau ini sering ya kita menemukan simbol tulisannya P terus kemudian disilang. Kadang pakai simbol saja, kadang di bawahnya ada tulisan no parking. Kemudian, nah kalau yang tadi cuma simbol saja, sekarang kalimatnya yaitu no smoking yang artinya dilarang merokok atau boleh juga diartikan jangan merokok. Oke. Sebelum lanjut, bisa dipahami belum? Nah, yes ya, gampang ya? Oke, very good. The next. Nah, ini tambahan ya, materi tambahan saja, yaitu komen. Biasanya kalau ada larangan, biasanya akan ada juga perintah. Nah, ini yang kita perlu pelajari untuk komen ini adalah yang penting-penting. Nah, yaitu ketika nanti ketemu dengan simbol-simbol yang pakai perintah, pahami. Kalau ada plang atau ada simbol stop. Nah, what does it mean? Kita disuruh ngapain kalau ada tulisan stop begini? Ya, kita disuruh atau diminta untuk berhenti. Kalau ini, please wear your seat belt before every ride for your safety. Nah, bahasa simbolnya pakailah sabuk pengamanmu. Nah, itu juga termasuk perintah. Kalau ini try a little harder to be a little better, itu termasuk kata-kata apa ya? Kayak kata-kata mutiara begitu ya. Nah, itu bisa dipakai juga. Nah, itu adalah tambahan mengenai komen begitu. Nah, sekarang kita latihan sedikit. Nah, ya. Kelihatan ya? Can you see clearly? Bisa melihat dengan jelas ya? Nah, kita belajar dulu dengan cara memperhatikan ini ya anggap saja ini saya kasih masalah sedikit, tapi bukan berarti masalah yang memberatkan ya. Ini masalah yang kita pakai sebagai ujian atau sebagai indikasi atau indikator untuk menentukan kalian sudah paham atau belum tentang materinya, begitu ya. Oke, kita baca dulu bersama-sama. Let's read together. Please repeat after me. Hi boys, Mr. Karim. Hi boys. What are you doing? Boys, we are practicing football. Oh,
Oh ya, benar ya. Wow, Mr. Karim. Wow, that's great. Will you join a competition? Oke, untuk ini sama ini sudah kita baca tadi ya. Untuk sekarang kita baca khusus dialognya saja. Yes, sir. We will join. Football competition. Next week. Please support us. Please don't say that. I live near your home. I will always support you. You must practice well. And you have to practice regularly to get better performance. Yes, we practice every day. By the way, thanks for supporting us. You are welcome. Nah, oke. Di situ ada Ada 5 pertanyaan ya. Ada 5 pertanyaan mengenai percakapan yang dilakukan oleh Mr. Karim dan Boys. Boys di sini maksudnya apa ya? Anak-anak itu ya, anak-anak. Nah, oke. Coba kalimatnya atau pertanyaannya kita baca bersama-sama dulu. Number 1. What is the relationship between Mr. Karim and the boys? Number 2. Where does the dialogue possibly happen? Number 3. Which sentence shows obligation? 4. Which sentence shows prohibition? 5. Which sentence shows command? Coba, I give you several minutes. Coba, saya ingin lihat yang berani nanti tunjuk tangan atau raise your hand and then try to answer. Ada yang berani untuk nomor 1? Should I menunjuk-nunjuk? Should I point one? Okay, Iski. Number 1, the answer. Just directly say the answer. They are. Okay. From Iski's answer, he says that. And the question is, what is the relationship between Mr. Karim and the boys? His answer is neighbors. Apa maksudnya? Apa maksud dari pertanyaan ini? Apa hubungan antara Pak Karim dan anak-anak? Nah, dijawab neighbors. Apa itu neighbors? Tetangga. Nah, kira-kira Iski, dari mana kok bisa menyimpulkan bahwa mereka tetangga? Ya, kalimat I live near your home. Saya tinggal dekat rumahmu, berarti mereka bertetangga. Oke, gitu ya. Nah, nomor 2. Number 2. Ada yang berani enggak? Kalau enggak berani tak tunjuk. Nah, tapi kalau bisa jangan ditunjuk. Come on. Radit? Nah. Jawabannya. Okay, I cannot voice because there is raining ya. What is your answer? Oh, belum tahu. Nah. Oke. Kebetulan Radit tak tanya belum tahu. Coba kita bahas bersama coba, Ding. Coba bersama dulu. Apa maksud dari where does the dialogue possibly happen? Di mana percakapan ini kemungkinan terjadi. Kira-kira percakapannya di mana? Di lapangan. Lapangan bahasa Inggrisnya apa? How do we say lapangan?
Field. Nah, jadi lapangan in English is field. Nah, jadi kok bisa menyimpulkan field? Nah, dilihat dari percakapannya ya. Kok bisa? Karena apa? Karena pas waktu disapa atau ditanyai oleh Pak Karim, anak-anak sedang latihan sepak bola. Latihan sepak bola biasanya di mana? Di lapangan. Oke. Nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 lebih mudah. Harusnya ada yang berani. Oke, number 3. Ada yang berani atau bareng-bareng lagi ini? Bareng-bareng. Ya, bareng-bareng dulu enggak apa-apa, wes. Oke, number 3. Which sentence shows obligation? Apa itu obligation? Kewajiban. Nah, so, which sentence shows obligation? Yang mana? Yang? You have to practice regularly to get better performance. Oke, tapi sementara bisa menjawab kalau bersama-sama ya. Kalau bersendiri-sendiri masih belum berani. Oke, berarti kesimpulannya kalian wajib untuk berani dan percaya diri supaya mampu lebih baik gitu ya. Nah, tapi tidak apa-apa, kita sementara bahas secara kelas dulu. Nomor 4, which sentence shows prohibition? Prohibition apa prohibition? Larangan. Nah, mana yang menunjukkan larangan? Good. Please don't say that. Sama? Udah? Oh, sudah. Kemudian, which sentence shows command? Apa itu command? Perintah. Mana kalimat yang menunjukkan perintah? Please support us. Itu termasuk kalimat perintah. Tapi perintah yang gitu ya. Nah, sekarang mari kita lanjutkan ke bagian yang berikutnya ya. Oke, so please this is quote of the day ya. Be brave and conquer the peak. Nah, jadi apa? Be brave, beranilah dan taklukkanlah apa? Puncak. Nah, maka dari itu nanti kalian akan kita sebentar lagi akan membuat kelompok. Nanti kalian diskusi dengan kelompok dan setelah itu kalian harus melakukan yang namanya presentasi. Lah, presentasi tersebut itu digunakan juga selain melatih pemahaman, juga dilatih juga untuk mengasah kepercayaan diri. Kalau kemarin yang maju cuma perwakilan 2 orang, untuk yang ini nanti semuanya maju. Nah, gitu ya. Ya, ini adalah ini ya. Oke, please let's make group discussion. Mari kita membuat kelompok. Please make a group consists of 6 students in every group. Nah, karena tadi dapat info bahwa yang tidak berangkat orang, berarti nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 berjumlah 6 orang, dan yang 2 hanya 5. Jadi itu ya, paham ya? Oke, untuk menentukan kelompoknya seperti biasa, seperti kemarin mas saya. Seperti kemarin kita berhitung 1 until 6. Oke, we start from you. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Oke. Coba silakan nanti segera bergerak ya. Dan karena ini cukup sensitif, nanti tolong jangan disenggol-senggol begitu ya. Oke, silakan langsung saja kelompoknya 1 pindah ke sini segera. Kelompok 2 di sebelah sini sedikit. Kelompok 3 di sebelah sana. And then group 4, group 5, group 6.
agak ke sana ya Mas, supaya tidak tersenggol ke ininya. Kelompok 2. Nah, ini kok ambil kursi aja, ambil. Oke, grup 3 sudah komplit? Oke. Grup 2 komplit, grup 1 komplit. Grup 4 sudah komplit? Ya. Grup 5? Oke, please form your formation. Nah, dibentuk formasinya yang baik. What group are you, Azagi? 5. Yeah, okay, please. Okay, let me check every group. Okay, group 1, are you ready? Okay, ready. Group 2, ready? Ready. Group 3, ready? Ready. Group 5, ready. Group 4 ya. Group 4, group 5, ready. Group 6, ready. Okay, good. Now I will distribute the problem that you need to discuss. Nah, ini silakan dipegang dulu. Group 1, group 2, group 3. Oke. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya, minim nama panggilan sama nomor absennya. Oke. Group 4, group 5, group 6. Oke. Oke, coba. Now what? Oke, please listen to me. Nah, dengarkan saya dulu ya. Nah, nanti apa yang harus kalian lakukan? Nah, coba bentar, saya dulu ya. Yap. Ini adalah merupakan dialog yang sama yang ada di dalam ini ya, kertas kalian. Oke. Nah, jadi nanti gini, saya akan, oke, langkahnya saya terangkan dulu ya. Yang pertama, kita akan membaca dialog tersebut secara bersama-sama. Nah, setelahnya, kalian akan mencoba mengerjakan soal tentang dialog tersebut, tetapi soalnya nanti kita sistem treasure hunt. Apa itu treasure hunt? Nah, treasure hunt di bahasa Indonesia adalah berburu harta karun. Nah, berarti kalian semua, soalnya ada berapa itu? 10 ya? Nah, soalnya ada 10. Berarti setiap kelompok punya harta karun 10 yang harus dipecahkan misterinya, begitu maksudnya. Nah, caranya bagaimana? Nah, saya sudah mempersiapkan di depan. Nanti tidak usah, apa ya istilahnya, tidak usah berebut begitu, jadi satu kelompok perwakilan satu-satu maju aja, ini ya, memilih. Nah, jadi tidak harus urut. Misalnya kalau kalian kelompok berapa? Kelompok 4. Nah, misalnya pas kalian menggali harta karun, ketemu nomor 3, tapi untuk kelompok 4 ambil saja dulu. Paham ya? Dan ngambilnya wajib satu, jangan 10 mbok ambil semua. Jadi ngambil harta karunnya satu-satu. Nah, jadi petunjuknya apa? Petunjuknya or the, what is it? The instruction or the, apa ya namanya? Petunjuk ya. Petunjuknya adalah yang paling kiri nanti adalah nomor pertanyaan. Nah, berarti kalau nanti ketemu dengan nomor 3, berarti silakan di situ masukkan ke nomor 3. Soalnya ditulis. Kemudian langsung dengan kelompoknya diskusikan jawabannya. Ini jawabannya apa ya? Nah, seperti itu. Setelah ketemu jawabannya, silakan lanjut ke soal berikutnya. Mencari lagi harta karun ke depan. Sebegitu seterusnya sampai 10 soal. Paham? Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? No. Coba untuk mengecek pemahamannya. Kita pakai Tom Ses lagi untuk mengecek pemahamannya. Nah, jangan-jangan
gara-gara hujan konsentrasinya turun gitu ya. Oke, Tom says the game starts. Oke. Tom says raise your right hand. Oke, put it down. Turunkan. Oh, enggak ada. Oke. Tom says, put your right hand down. Oke. Tom says, please smile. Stop. Oh, masih. Tom says, please stop. Oke. Tom says, the game is over. Oke. Sekarang kita lanjut ke ini ya. Apa ini? Treasure hunt-nya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke treasure hunt-nya. Saya akan memberikan kalian untuk menyelesaikan ini selama kurang lebih 15 menit. Jadi nanti silakan segera mencari. Nah, harta karun kalian berada di kota ini ya. Nah, silakan nanti tentukan kelompok 1 siapa yang maju dulu dan seterusnya. Dan segera mengambil, kemudian menyelesaikan. Tidak harus ngacung, cukup langsung maju ke depan untuk mencari harta karun kalian masing-masing. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 1 orang. Semuanya silakan maju. Segera, waktu kalian cuma 15 menit untuk menyelesaikannya. Sudah ketemu? Oke. Sebentar, sebelum mulai pengerjaan, halo. Dengarkan dulu. Nah, kita belum membaca ya. Nah, kita baca dulu. Please listen to me and please repeat after me. Dengarkan dulu, kemudian ikuti. Coba. Hello Brian. Are you ready? For the English speech contest tomorrow? Hello, sir. Well, to be honest, I feel nervous now. Why? I think you have practiced very well. There is nothing to worry about. You just have to believe in yourself. You must show your confidence. Don't be nervous. And don't make me disappointed. Yes, sir. You have trained me very well and hard. I won't make you disappointed. That's great. You are an awesome student. You just have to do your best. Give the best on the stage. All right. Thanks for motivating me. Good luck. And keep practicing. And preparing. Thanks so much, sir. Sudah siap untuk memulai? Go! Meskipun ini adalah masalah yang harus kalian pecahkan, tetapi kalau ada pertanyaan, nanti boleh tanya ke saya. Misal, sudah dipikir sangat mendalam, ternyata masih kesulitan. Silakan. Ya. Oh, change. Itu miliknya nomor 1. Jadi silakan diganti dulu. Nah, itu hartanya kelompok 1 jangan diambil. Nah, tukeran. Silakan. Soal bagian akhir adalah nomor kelompoknya. Jangan sampai mengambil harta kelompok yang lain. Nah, silakan kalau salah segera dikembalikan supaya hartanya tidak tertukar. What group are you? 2. Nah, silakan dicari yang paling kiri, kelompok 2. Yeah, you found it. Okay, good.
Pertanyaannya ditulis dulu, kemudian jawabannya. Nah, supaya nanti kalau presentasi tidak bingung. Ya, write the question and then write the answer. Nah, soal dan jawabannya ditulis. Nah, supaya nanti kalau pas kalian mempresentasikan di depan, bisa lebih mudah begitu. Oke, ada yang fokus menulis pertanyaannya, ada yang fokus memikirkan jawabannya. Oke. Ayo, come on. Oke, sudah dapat satu. Oke, silakan ambil. Let me check. Mana jawabannya? Nomor berapa ini? Oh, pas berarti. Nomor 1. Oh, pas ya. Nah. Oke, come on. Number 10. Come on, go. Semangat. semangat. Oke, ada yang bantu nulis, ada yang bantu mikir jawabannya. Nah, sehingga sambil menulisnya jawaban juga ketemu gitu. Oke. What number is it? Number 3. Kok kamu terus, kasihan dong, gantian pemain. Wah. Yang ngambil diusahakan gantian ya, supaya temannya enggak capek. Bolak-balik 10 kali juga lumayan nanti. Oke, ganti pemain supaya tidak terlalu lelah temannya. Disimpan aja. Simpan, ngambil lagi. Nah, kalau bisa gantian ya, supaya tidak terlalu capek yang bolak-balik. Take one question only, ambil satu saja, jangan dibawa semua. Oke, come on. Yap. Yang mana? Merasakan. Nah, rasakan berarti. Apa yang dia rasakan? Nah, atau perasaannya bagaimana? Nah, dianya ini berarti merujuk ke Brian. Nah, perasaannya Brian bagaimana? Begitu. Nah, jawabannya boleh jawaban singkat ya. Yang penting pas. Kelompok berapa? Nah, kita ketemu. Come on. Monggo, lewat aja. Okay, you still have about berapa ya? Ya, about more than 5 minutes. Please be hurry. Nah, agak cepat sedikit. Okay, how many questions have you got? Sudah dapat berapa ini? 3.
Okay, good. 4. Jawabannya boleh jawaban singkat, asalkan jawaban itu apa istilahnya sudah mengena begitu. How many questions have you got? Sudah dapat berapa? Oh, 3, cepat. Harus cepat ini, lebih cepat. Yang lainnya sudah dapat 5 loh. Okay, how many questions have you got? Sudah dapat berapa pertanyaan ini? Oh, 3. Ayo cepat, cepat sedikit. Cepat sedikit. Waktunya tinggal kurang lebih 5 menit. Harus cepat. Yuk, kerjasamanya ditingkatkan supaya hasilnya lebih bagus. Lebih cepat juga. What group? 6. Oke, silakan. Come on. Sudah dapat berapa pertanyaan? How many questions have you got? 5. Kurang 5. Kita buat kesepakatan 5 menit lagi ya. Nah, pastikan dalam 5 menit bisa menyelesaikan itu. Kerjakan supaya lebih cepat dan lebih akurat. Sudah dapat berapa? 5. Nah, kurang 5 lagi ya, cepat. Sudah dapat berapa ini? 6. Kurang 4. Sudah dapat berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, dapat 6. Kurang 4. Come on, come on, come on. What group? Come on, come on. What group are you? Come on. What group are you? 3? Come on. Fine, fine. Yeah, Sit. Very good. Ya, hartanya tinggal sedikit, harapannya lebih cepat lagi ya. Come on. Setelah ini juga perlu presentasi juga soalnya, jadi harap cepat. Mau ngambil lagi? Oh belum selesai mau ngambil lagi, jangan dulu.
Yep. What can I do for you? Relationship, hubungan. Relationship, hubungan. Nah, pinter kok. You are great. Jangan lupa nanti kalau sudah presentasi diserahkan ke saya untuk ininya. Be careful. Take care. Okay. Let me see. Oh, hartanya tinggal 2. Okay. There are still 2 left. Masih ada 2 harta yang tertinggal. Silakan segera diambil hartanya. Ya. 2 semua ini. Yap. Okay. What can I do for you? How? Bagaimana dia berlatih? Dia berlatihnya seperti apa? Can you find it? Oke, 2 minutes left. Masih 2 menit ya. Maksimal 2 menit ini maksimal. Pastikan dalam 2 menit betul-betul sudah selesai dan siap untuk dipresentasikan. Oke, have you finished? Sudah selesai semua? Oh, not yet. Oke. Di ini ya, silakan dibahas dengan betul, nanti yang menjadi moderator siapa, nanti yang membantu menjawab 1, 2 siapa, 3 siapa sampai 5. Ditentukan aja. Oke. Kurang ya. Apa yang harus dia lakukan di atas panggung? Pas dia tampil dia harus ngapain? Di situ aja. Jawabannya ada di dalam dialognya. Sudah selesai? Oh, dering. Oke, waktu tinggal 30 detik. Tenang saja. Kalau nanti belum selesai, nanti bisa dipresentasikan yang sudah selesai dulu, enggak apa-apa. Enggak usah khawatir. Semampunya dulu. Tadi practice praktek. Have you done? Yes. Oke, ini belum. Oke, let me count. Nah, saya hitung 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Give applause. Oke. Yap. It's time for presentation. Jadi sebetulnya ini saat untuk mempresentasikan ya, atau istilahnya mendiskusikan jawabannya secara kelas. Nah, sehingga nanti satu persatu kelompok maju ke depan. Ya mungkin di sini aja ya, supaya waktunya agak temannya agak dekat.
Nah, jadi ke sini aja supaya tempatnya agak dekat dan suaranya bisa lebih terdengar. Oke. Let me invite group 1 ya. Oke, please group 1 come forward to present the answers. Oke, grup 1 silakan maju ke depan, beri tepuk tangan. Oke, maju semua. Nah. Oke, jika kelewatan dan masih kurang yakin enggak apa-apa misalnya. Tenang aja. Ayo, dimulai. Diawali dulu ya. Nah, kami dari kelompok kemarin lupa. Oh, ya wes sebisanya dulu enggak apa-apa. Oke, tak ajari ya. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are, okay, please, we are from one group, or group 1 will present the answers of the question ya, the questions. Okay, okay. Number 1 and number 2 will be presented by Jafik. Ya, itu udah dikasih ke Jafik. Oke, tinggal dibaca saja. Nomor 1 pertanyaannya adalah, oke, sambil cek ya. Oke, very good. Next. Oke, next. Oh, suaranya masih kurang keras ya? Enggak apa-apa. Semampunya dulu. Karena kita latihan supaya lebih percaya diri. Oke, sudah semua ya? Oke, give applause to group 1. Oke, thank you. Please submit paper. Nah, oke. Now let's welcome group 3. Ya. Salam first. Who is the moderator? Moderatornya siapa? Nah, berarti yang salam moderatornya saja ya. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ashraful Anam. Oke, give applause to Ashraful Anam. Okay, next.
Okay, very good. Kaisal Akmal, 3 and 4. Okay, the next. Okay, next. Hafiz, okay. Farhan, okay. Okay, ditutup. Thank you very much. Thank you very much. Assalamualaikum. Okay, very good. Give applause to group 3. Okay, now the last, group 5. Enggak apa-apa. Waktunya sedikit soalnya. Okay, come on. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, group 5. Continue. Our discussion. One, two, and three. 1, 2, and 3. Okay. Who? Okay, Sujan, come on. 1, 2, and 3. Yeah, please just what is it? Present your answer is okay because we have known the question. Jawabannya langsung enggak apa-apa. Okay. Okay. Next. The next will be sudah ditumpuk belum? Lupa nama. Bawahnya aja sekalian. Pak mau di oh direvisi dulu enggak, Pak? Thank you.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, give applause. Very good. Oke. Actually I want to invite all of you. Jadi sebetulnya semuanya harusnya tampil karena waktunya yang sangat terbatas. Ya, kita ambil 3 ya. Nah, untuk yang 3 nanti bisa di lain waktu, tidak apa-apa. Oke, sekarang kita bahas atau evaluasi sedikit mengenai jawabannya ya. Nah, kalau ada pertanyaan who are in the dialogue, jawabannya adalah Mr. Fala dan Brian. Brian. Nah, kalau teman kita Brian ya. Okay, and then what contest does Brian want to join? English speech contest. And then what does he feel? He feels nervous. Okay. How has he practiced? Bagaimana sih Brian latihan begitu atau praktek? Itu kan yang betul apa yang betul? Very well. Nah, oke. And then what does he have to do on the stage? Apa yang harus si Brian lakukan di atas panggung? He has to do the best. Okay, good. Kemudian nomor 6 perhatikan. Number 6. What is probably the relationship between the speakers? Apa hubungan kira-kira hubungan antara speakers? Kemudian where does this dialogue probably take place? In the school. Very good. Which sentences shows obligation? Yang menunjukkan obligation? You just have to do your best. Atau you must show your confidence. Itu juga bisa. Kemudian which sentences shows prohibition? Which sentence show command? Give the best atau apa lagi? Oh ya, give the best on the stage. Itu, very good. Once again, give applause to you. Belum banyak dengan evaluasi yang mendalam. Bagaimana perasaannya setelah melakukan diskusi, kemudian memburu harta karun sampai habis? Oh, senang sekali. Sampai habis senang. Sampai habis dulu gitu ya. Yuk, sama you. Bagaimana perasaanmu? Jempol ke atas atau jempol ke bawah? Sekarang, mari kita tarik kesimpulan. Sebelum itu, saya beri evaluasi sedikit ya mengenai apa yang sudah kita pelajari sebelum kita membahas yang lain. Nah, jadi tadi sudah mempraktekkan, kemudian juga sudah menjawab soal-soalnya. Cuma yang paling saya sorot di sini adalah ketika presentasi, hampir seperti pas waktu minggu lalu. Jadi suaranya masih cukup pelan. Salah satu yang perlu kalian tingkatkan adalah kepercayaan dirinya, supaya kalau ngomong bisa keras. Karena saya perhatikan kalau tak panggil yuk suaranya keras. Nah, tetapi kalau pas baca ternyata suaranya bisa menjadi pelan. Coba Rehan tak cek. Rehan. Saya bisa. Rehan. Oh, bawaan ini bawaan. Coba yang saya lagi Rehan. Lumayan keras ya. Nah, lumayan keras. Aslinya lumayan keras tapi mungkin karena di sini dilihat oleh gaya temannya, akhirnya perasaannya jadi belum atau sehingga suaranya agak kecil. Tapi tidak apa-apa ya, kita masih berproses untuk menjadi lebih baik. Oke. Nanti kesimpulannya apa yang sudah kita pelajari hari ini? 1. Yaitu untuk obligation ciri-cirinya pakai mas atau
Prohibition. Ciri-cirinya adalah John plus verb 1 atau nom plus verb Y. Kemudian yang terakhir lagi comment. Nah, itu seringnya menggunakan verb yang kadang-kadang kita nambah kata please gitu ya. Nah, kemudian apa yang perlu kita pelajari di minggu depan atau di pertemuan yang datang? Nah, yang akan datang masih kita akan fokus ke pendalaman tentang apa? Obligation sama prohibition, tetapi ke ranah writing, dengan writing menulis. Nah, oleh karena itu siapkan diri kalian dengan baik, silakan baca-baca kembali materinya, kemudian kalau perlu silakan baca-baca apa nih kayak ini ya, apa quote ya, apa istilahnya kata-kata bijak. Nah itu sering sekali menggunakan obligation, sering juga menggunakan prohibition, bahkan menggunakan comment. Okay, finally I say you are very great, you are very excellent, you are very marvelous, and also very itu tuh. Okay, thank you very much. Let's close our study by reciting Hamdalah together.